Di India Open 2026, Jonathan Christie mengunci semifinal dan menantang Kun Lafut. Namun, rahasia kemenangannya justru mengejutkan. Kita mulai dari momen ketika Jonathan Christie mengangkat tangan di New Delhi, memastikan semifinal India Open 2026 dan ruang arena langsung mendidih. Menariknya, kemenangan itu datang lewat 2 game langsung atas Christoph Popov dengan skor 21-19, 21-19, ketat sampai akhir. Itu bukan sekadar angka, karena ia mengakui angin di game pertama memberi keuntungan, membuat Popov kesulitan membaca arah bola. Namun, di game kedua, Jonathan sempat unggul jauh lalu kehilangan momentum. Justru jadi pasif dan melakukan kesalahan sendiri. Ia mengaku ketika memimpin, ritmenya menurun, dan Popov berubah sabar, membuat keyakinan lawan tumbuh lagi. Ini yang membuat kemenangan terasa lebih dramatis, karena ia harus menahan tekanan di poin akhir tanpa panik. Dari sini, dia menyebut semifinal di India Open 2026 sebagai peluang besar setelah semifinal Malaysia sebelumnya. 2 semifinal beruntun di awal tahun jelas sinyal konsistensi, tetapi Jonathan juga bicara soal kondisi fisik yang harus dipulihkan cepat. Ia ingin menjaga suasana hati tetap stabil, karena pertandingan berikutnya menuntut fokus penuh, terutama di turnamen Super 750 ini. Dan ada target spesifik yang ia sebutkan, yakni ingin duel ulang dengan Kun Lafut Vititsan, sebuah rival yang selalu menguji mental. Menarik, karena ia masih membawa pekerjaan rumah dari pertemuan di World Tour Finals, kejuaraan dunia dan Malaysia Open. Jonathan tak menutupi kekalahan itu, justru ingin membongkar pelajaran lama, seolah berkata, kali ini saya siap. Di sisi lain, publik melihat India Open sebagai panggung pembuktian, karena persaingan tunggal putra makin rapat. Betul, setiap rally kini mirip adu strategi, dan Jonathan sadar ia harus memaksimalkan kontrol, bukan hanya mengandalkan tenaga. Itulah mengapa ia menyoroti angin, detil kecil yang sering diabaikan, namun menentukan arah pukulan di lapangan New Delhi. Jika ia mampu membaca kondisi cepat, ia bisa menekan lawan sejak awal, lalu menjaga jarak ketika momentum mulai goyah. Dalam laga melawan Popov, perubahan tempo itu terasa, dari serangan agresif ke permainan aman, lalu kembali menekan. Bahkan ketika Popov mulai percaya diri, Jonathan tidak panik. Ia menutup pertandingan dengan kesabaran dan penempatan bola. Yang menarik, ia mengakui kesalahan sendiri, sebuah sinyal evaluasi serius untuk menjaga konsistensi hingga poin terakhir. Itu membuat semifinal nanti seperti ujian karakter, karena lawan sekelas Kun Lafut akan memancing kesalahan sekecil apapun. Di atas kertas, duel itu berat, tetapi justru menambah daya tarik India Open 2026 bagi penonton. Kita juga melihat ia membawa aura syukur, menyebut Tuhan lebih dulu, menunjukkan mentalitas rendah hati namun lapar prestasi. Sikap itu penting ketika tekanan media meningkat, sebab setiap kemenangan akan dihitung sebagai langkah menuju gelar. Namun Jonathan tidak terjebak euforia. Ia fokus pada pemulihan dan menjaga mood, karena turnamen berlangsung ketat. Jika ia menang lagi, publik akan menilai, ini bukan sekadar kebetulan, melainkan pola kebangkitan setelah musim lalu. Di sisi teknis, ia harus mencegah jeda pasif saat memimpin, karena di level ini lawan segera mengambil celah. Popov sudah memberi contoh. Begitu Jonathan melambat, rally berubah, dan tekanan kembali datang dari sisi lawan. Itu pelajaran yang bisa dibawa ke semifinal, terutama jika Kun Lafut memainkan rally panjang dengan kesabaran khasnya. Dan ingat, Kun Lafut dikenal kuat di poin genting. Jadi Jonathan harus menguasai servis dan pengembalian sejak awal. Jika rencana itu berjalan, duel ulang akan terasa seperti penebusan, memutus rangkaian kekalahan di turnamen besar. Ini juga soal reputasi, karena India Open Super 750 memberi poin dan kepercayaan diri besar. Dalam konteks musim, semifinal ini bisa jadi titik balik, membuka jalan menuju final dan titel yang lama dinanti. Tetapi jalannya tidak sederhana. Ia harus terus membaca angin, menahan emosi dan menjaga intensitas serangan. Setiap langkah kecil, seperti memilih pukulan aman atau berani, bisa menentukan hasil di panggung seketat ini. Di Malaysia, ia sempat menembus semifinal. Jadi target di India bukan sekadar bertahan, melainkan membalikan narasi dengan hasil final yang lebih. Namun final hanya mungkin jika ia berani menekan sejak awal game, menjaga servis pendek dan memaksa Kun Lafut keluar ritme sejak poin pertama. Kita akan melihat apakah Jonathan mampu mengubah cerita, dari sempat pasif menjadi dominan, dari ragu menjadi percaya. Karena di India Open 2026 bukan cuma teknik, tapi keberanian membaca momen yang menentukan. Saya bayangkan atmosfer semifinal nanti, sorak penonton, sorot kamera, dan Jonathan membawa misi balas kekalahan. Dan jika duel Kun Lafut terjadi, kita bukan hanya menonton pertandingan, melainkan bab baru dari rivalitas yang panas. Jadi, kemenangan atas Popov bukan akhir, melainkan pintu menuju laga yang ia impikan sejak lama. Pertanyaannya, apakah ia bisa menutup semua pekerjaan rumah itu dan menulis sejarah baru di New Delhi? Cause I'm a
Di India Open 2026, Putri Kusumawardhani bangkit dari jurang kekalahan, membalikan segalanya, dan memancing tanya siapa yang sanggup menghentikannya. Malam di New Delhi terasa menahan napas ketika Putri Kusumawardhani memasuki India Open 2026 dengan beban ekspektasi besar. Dan beban itu terasa ganda, karena hasil India Open 2026 ini menentukan momentum jelang duel berat melawan unggulan utama. Di Court 1 Arena Indira Gandhi, Kamis sore waktu Indonesia, duel melawan Line Hotchmark Kiersveld langsung panas sejak pukulan pertama. Poin berkejaran, imbang 6-6, lalu Kiersveld lepas dari tekanan dan menutup interval dengan keunggulan 11-7. Putri sempat tertekan, tertinggal 9-15, lalu 11-17, seolah cerita comeback takkan terulang. Game point datang cepat di angka 20-15, dan game pertama jatuh dengan skor 21-15 setelah shuttle Putri melebar. Banyak yang mengira Putri akan runtuh, tapi justru disitulah titik balik itu lahir. Game kedua dibuka dengan dominasi lawan, 6-2, lalu Putri menyamakan 6-6 dan membalik 7-6. Ritme berubah total, serangan tajamnya menekan, interval jadi milik Putri 11-8, sorak penonton mulai berpihak. Ia melaju tanpa ragu, menutup game kedua 21-9, memaksa game penentuan yang menegangkan. Di game ketiga, aura berbeda. Putri melesat 9-3, seperti memotong keraguan sendiri. Interval disapu 11-4, tetapi Kiersveld menolak menyerah, mengejar hingga 12-15 dan 13-17. Di momen itu, tekanan seperti runtuh dari langit. Namun, Putri memilih bermain sederhana, menjaga rally, menunggu celah. Match point muncul di angka 20-14 dan publik dibuat bergidik ketika lawan menyambar 4 poin beruntun. Pada rally berikutnya, lob Kiersveld keluar dan Putri memastikan kemenangan 21-18, comeback yang menggila. Kemenangan ini mengantar Putri ke babak 8 besar India Open 2026, turnamen BWF Super 750. Lebih dari sekadar lolos, performa itu mengirim pesan bahwa Putri Kusumawardhani tak lagi mudah dibaca. Namun, tantangan berikutnya lebih keras, karena di perempat final ia dijadwalkan bertemu An Se-young, unggulan pertama Korea Selatan. An Se-young juga tampil tajam setelah menyingkirkan Hwang Yusun, dan duel itu seperti ujian sesungguhnya. Putri belum lama ini sempat mencapai final Hong Kong Open 2024, tetapi gelar belum jatuh ke pangkuannya. Pelatih menekankan variasi servis pendek dan sabar di net, strategi yang terlihat jelas saat Putri mulai mengunci ritme lawan. Ia juga memperbaiki pengembalian bola awal, membuat Kiersveld tak lagi leluasa menyerang dengan smash hilang. Penonton melihat transformasi itu, dari pemain yang terburu-buru menjadi pengatur tempo, seperti mengatur napas di tengah badai. Tekanan justru berbalik, karena setiap rally panjang membuat lawan kehilangan akurasi dan mulai menebak arah pukulan. Itulah mengapa kemenangan ini terasa seperti pemanasan menuju panggung besar, bukan sekadar angka di papan skor. Jika kita tarik garis ceritanya, Putri sempat jatuh di game pertama, lalu bangkit dengan strategi lebih berani. Ia mempercepat tempo, memancing rally panjang, lalu memotong permainan lawan dengan drop tipis yang mengejutkan. Di sisi lain, Kiersveld sempat frustrasi karena pertahanannya dipaksa bergerak dari sudut ke sudut tanpa jeda. Ketika stamina diuji, Putri justru tampak lebih segar, seolah energi datang dari sorakan kecil yang muncul tiap poin. Komentator menyebut mentalitasnya kunci, karena ia tak panik saat jarak poin melebar di game pertama. Ini membuat hasil India Open 2026 terasa seperti babak baru dalam karirnya. Publik Indonesia kini menanti, apakah ia mampu menembus semifinal atau justru kembali tersandung. Duel melawan An Se-young akan menguji konsistensi pukulan dan keberanian di poin kritis. Jika Putri mampu menjaga kontrol rally, peluang kejutan terbuka, meski lawan dikenal dingin dan disiplin. Satu hal yang jelas, comeback melawan Kiersveld mengubah narasi, dari ragu menjadi percaya. Kemenangan 2 game beruntun setelah tertinggal memberi sinyal bahwa Putri siap menghadapi tekanan sebesar apapun. Para penggemar juga membicarakan bagaimana ia menutup ruang kosong, mengunci net, dan memaksa lawan bermain aman. Setiap poin terasa seperti babak drama sendiri, terutama saat 4 poin beruntun lawan nyaris menyamakan skor. Tapi Putri tetap fokus, memilih pukulan tinggi yang aman, lalu menunggu kesalahan yang akhirnya datang. Pada titik itu, ia bukan hanya menang, tetapi menunjukkan karakter, sesuatu yang dicari pelatih sejak lama. Kalau ia membawa momentum ini ke perempat final, India Open 2026 bisa jadi panggung kebangkitannya. Namun penonton juga ingat, unggulan pertama tak pernah memberi ampun, jadi duel nanti bisa jadi laga paling keras. Apapun hasilnya, malam comeback ini sudah menorehkan cerita yang akan diulang dalam highlight bulu tangkis Indonesia. Dan kita akan menyaksikan apakah cerita itu berlanjut menjadi keajaiban berikutnya, atau berhenti di gerbang semifinal.